Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik tentang pare, tapi bukan manfaatnya, tapi ada beberapa orang yang tidak boleh mengkonsumsi pare, dan ini tolong disimak sampai selesai biar tidak gagal paham karena ini cukup penting bagi kita semua. Di balik rasanya yang pahit, tapi pare ini sangat banyak penggemarnya. Di balik rasanya tersebut banyak manfaat yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi pare, yaitu mampu menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, hingga mencegah kanker dan masih banyak yang lainnya. Di balik berbagai manfaat kesehatan yang ditawarkan pare tadi, ternyata kita tidak boleh mengkonsumsi untuk beberapa orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Jika tetap dikonsumsi, dikhawatirkan kondisi kesehatan justru bisa semakin memburuk, tidak sebaliknya tadi yang banyak bermanfaat untuk tubuh kita. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa orang atau dalam kondisi tertentu yang dilarang atau jangan mengkonsumsi pare ini ya. Yang pertama adalah orang yang menderita diabetes dengan kondisi khusus ya. Perlu kita ketahui, pare memang dapat menurunkan kadar gula darah dengan cepat. Jika kita menderita diabetes dan meminum obat untuk menurunkan gula darah, sebaliknya hindari dulu mengkonsumsi pare. Hal ini karena pare dapat membuat gula darah turun terlalu rendah dan akibatnya itu malah tidak baik untuk tubuh kita. Yang kedua adalah orang yang sebaiknya tidak mengkonsumsi pare atau sama sekali tidak mengkonsumsi pare adalah orang yang melakukan operasi pembedahan. Ini dikarenakan pare dapat mengganggu kontrol gula darah selama dan setelah operasi. Oleh karena itu sebaiknya orang yang hendak operasi tidak dulu mengkonsumsi pare minimal 2 minggu sebelum tanggal operasi dilakukan. Begitu juga dengan sebaliknya, pare pun tidak dikonsumsi dulu setelah operasi untuk berjaga-jaga setidaknya 2 minggu setelah operasi berlangsung. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini, orang yang dilarang mengkonsumsi pare adalah orang yang mengalami kekurangan glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD. Orang dengan defisiensi G6PD mungkin mengembangkan fasim setelah makan biji pare. Famisme adalah kondisi yang menyebabkan anemia, sakit kepala, demam, sakit perut, koma pada orang-orang dalam kondisi tertentu. Yang keempat, yang ini cukup menarik dan mungkin banyak orang yang masih melakukan mengkonsumsi pare adalah orang yang dalam kondisi hamil. Ada beberapa ahli berpendapat bahwa pare tidak aman ketika dikonsumsi selama kehamilan. Bahan kimia tertentu dalam pare bisa memicu keguguran. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mengkonsumsi saat hamil tak masalah selama tidak berlebihan. Makanya setelah mengetahui ini, bijaksanalah dalam mengkonsumsi pare. Kalau kita bisa menahannya, sebaiknya adalah tidak mengkonsumsi dulu selama masa kehamilan. Yang kelima, yang mungkin ini masih meragukan orang yang dilarang mengkonsumsi pare adalah ketika ibu menyusui, tapi ini pun masih dalam perdebatan. Ada beberapa orang yang pakar mengatakan boleh dan ada beberapa orang yang mengatakan tidak ya. Tapi kalau kita tidak yakin atau setelah mengkonsumsi pare ketika menyusui ada masalah, sebaiknya kita hentikan. Itulah beberapa orang atau orang yang dalam kondisi tertentu sebaiknya tidak mengkonsumsi pare. Sebenarnya pare ini memiliki banyak manfaat dan kesehatan. Jadi selain itu kita sangat bagus untuk mengkonsumsi pare secara rutin ya, karena manfaatnya banyak sekali. Mampu misalnya untuk membuat sistem kekebalan tubuh lebih meningkat, baik untuk kesehatan mata, mengatasi asma, baik juga untuk pencernaan kita. Untuk tata cara mengkonsumsi atau mengolahnya pun banyak sekali yang bisa kita lakukan, dibikin jus atau kita konsumsi dalam bentuk sayuran atau olahan masakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Semoga informasi yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih dan